Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ada kitab. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكر الله في من عنده. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah salat maghrib yang kemudian dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat lahir batin, dalam kondisi iman yang kuat. Sebagai bukti itu kita mampu bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu menjalankan ibadah, salah satu dari 5 kewajiban bagi seorang muslim untuk melaksanakan perintah agama, yaitu perintah sholat 5 waktu. Alhamdulillah juga pada hari ini kita bisa mengawali kajian hadis. Kemarin kami dihubungi yang seharusnya kajian hari ini adalah kajian kitab Bidayatul Mustahid, karya Ibnu Rushd. Kemudian saya bilang, masya Allah ini jamaahnya intelektual semua ini, karena minimal ini materi kelas berat juga ini. Dari sisi bahasanya berat, dari sisi kajiannya juga berat, karena Ibnu Rushd dalam membahas setiap persoalan atau dalam setiap bab di dalam kitab itu melampirkan setiap madhab, kemudian disampaikan sababul khilaf, perbedaan pendapat, sehingga kemudian akhirnya disimpulkan. Jadi saya pikir berarti jamaahnya ini kelas tinggi nih, kelas berat ini. Tetapi walau begitu, agar tidak begitu ada kesamaan, kemudian kami memilih kajian hadis, selain karena itu menjadi takhasus kami atau menjadi spesialisasi kami dalam studi. Kajian ini juga menjadi kajian yang menarik karena membahas satu dari 4 sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, termasuk para ulama fikih, dalam hal mengistinbatkan sebuah hukum. Karena kita tahu bahwa masadirul ahkam atau masadirul tasyri', sumber-sumber hukum Islam yang disepakati muttafaq alaih, yang disepakati oleh setiap ulama ada 4. Sisanya mukhtalafih, sisanya itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju, yaitu Al-Quran, hadis, atau kemudian di dalam bahasa usuliyun disebut dengan as-sunnah, kemudian ijma' dan qiyas, gitu ya. Kemudian kami memilih kitab ini agar ringan saja, karena ini pembahasan tentang motivasi dan ancaman. Jadi targhib itu nama aslinya, nama kitabnya adalah Mukhtasar Targhib wa Tarhib. Mukhtasar itu artinya ringkasan. Targhib wa tarhib, targhib itu motivasi. Raghaba yuraghibu targhiban, yaitu memotivasi, mengajak-ajakan. Kalau tarhib pakai ha, rohaba yurahibu, itu artinya menakuti atau ancaman.
Dan dalam Al-Quran maupun dalam hadis hampir setiap ayat yang mengajak pada yang berisikan tentang ajaran-ajaran agama Islam itu berputar pada dua persoalan ini, ya. Selain membicarakan tentang akidah, membicarakan tentang ibadah dan lain sebagainya, tetapi cara menyampaikan itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya, Nabi SAW dalam hadis-hadisnya itu menyampaikan dengan cara ajakan, kalau engkau melakukan amal ini maka engkau akan mendapatkan pahala sekian, gitu. Itu namanya targhib, ajakan. Dalam sebuah hadis misalnya, man qara'a harfan, ya, dalam riwayat Abu Hurairah, man qara'a harfan min kitabillahi falahu ajrun wal ajru bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu pahala, falau ajru wal ajru bi asyri amsalihha, dan satu pahala itu sebanding dengan 10 kebaikan, atau ada yang juga mensyarahnya dengan mengatakan dikali lipat menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, nun itu satu huruf, atau ha mim itu satu huruf, tidak. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu artinya ketika kita membaca alif lam mim, berarti sebanding dengan melakukan 30 kebaikan atau mendapatkan 30 pahala. Nah, mendengar hadis ini, maka kita tergerak hati kita untuk membaca Al-Quran. Bayangkan satu huruf saja di dalam ayat Al-Quran yang kalau kita hitung mungkin gak mampu kita menghitung setiap huruf di dalam Al-Quran itu. Satu lembar aja susah, membutuhkan waktu. Ini satu huruf kita mendapatkan pahala satu kebaikan yang sebanding dengan 10 kebaikan. Dan itu konsep kebaikan dalam Islam. Kata Quran kan, faman ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa melakukan satu kebaikan maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Itu konsep dasar dalam konsep dasar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita. Nah, itu kan hadis ini bersifat ajakan. Nah, jadi semakin sering kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan targhib, ajakan. Ya, contohnya misalnya inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawa'iba atsraba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang muttaqin akan mendapat kemenangan. Apa itu mafaza? Mafaza itu maksudnya surga. Jadi kan akhirnya kita pengenlah masuk surga. Gimana sih cara masuk surga? Maka lalu lakukanlah amal sekian. Jadi setiap kali kita membaca ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan targhib, ajakan, maka termotivasi kita untuk melakukan amal itu. Jadi saya pikir kajian ini lebih cocok untuk kita masyarakat awam, untuk agar menambah semangat kita untuk beramal. Selain targhib, ada tarhib namanya. Tarhib itu ancaman, rasa takut, memberikan rasa takut. Dan ayat Quran dan Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi dalam menyampaikan pesan-pesan dakwanya, baik dalam Al-Quran dan hadis, juga ada sisi ancaman, mengancam agar kita jangan melakukan ini. Kalau kita melakukan ini maka neraka ujungnya, maka dosa sekian, maka sekian dan sekian. Akhirnya rasa takut kita hadir sehingga akhirnya kita tidak jadi melakukan perbuatan tersebut. Gitu. Jadi ini bagian dari jadi kitab ini sebenarnya bukan kitab hadis ahkam, tetapi ini kitab hadis dakwah lah, ajakan. Tapi nanti akan kita sedikit membahas tentang hukum, tapi tentu berbeda dengan pembahasan fikih. Karena kalau hadis itu, ya, ahli hadis, al-muhaddisun itu hanya punya kapasitas dalam menghukumi hadis. Dia tidak kemudian mengatakan bahwa hadis ini mampu dipakai untuk dalil beramal sekian. Karena itu nanti pekerjaan lain lagi, pekerjaan para usuliyun, para fuqaha gitu. Jadi pembahasan hadis itu hanya sebatas
ajakan ya untuk melakukan kebaikan, kemudian sebagai peringatan agar tidak melakukan kemaksiatan, kemudian hukum hadis ini. Kemudian kalau misalnya bagaimana apakah hadis ini mampu dijadikan sebagai dalil? Itu nanti harus melihat para usuliyun, para fuqaha dalam menjadikan hadis ini bisa nggak sebagai dalil. Jadi pembahasan agak sedikit berbeda. Kalau misalnya pembahasan fikih dengan Ustadz Arifullah mungkin agak detail ya. Misalnya contohnya kalau kita dapat sebuah hadis la sholata illa bi fatihatil kitab, ya kan? Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Nah, apakah hadis ini kemudian mutlak bahwa qiraatil Fatihah di dalam sholat itu menjadi rukun? Tidak, karena kalau kita bahas secara detail lagi dalam kitab-kitab fikih akan kita dapatkan perbedaan para madhab apakah suratul Fatihah itu bagian dari rukun atau tidak. Tentu kalau kita yang mayoritas Syafi'iyun kita menganggap bahwa Fatihah itu bagian dari rukun. Karena lam di situ ya, harful lam itu tidak menunjukkan satu makna, tetapi dia menunjukkan dua makna. Ada yang disebut dengan nafyu sihhati, meniadakan keabsahan sebuah amal. Yang kedua nafyul kamal. Nafyul kamal itu meniadakan kesempurnaan, bukan keabsahan. Bagi madhab Hanafi misalnya menganggap bahwa lam di la sholata illa bi fatihatil kitab itu bukan nafyu sihah, bukan meniadakan keabsahan, tetapi meniadakan kesempurnaan sholat seseorang. Sehingga kalau ada orang yang tidak membaca surat Fatihah dalam sholatnya, maka dianggap tidak sempurna. Tetap sah sholatnya tetapi tidak sempurna. Tetapi itu sangat minoritas, karena bagi kita Al-Fatihah itu bagian dari rukun, karena kita memahami lam di situ adalah nafyu sihab, bukan nafyul kamal. Ya, sekarang kita kembali kepada kajian hadis. Maka saya pilih kitab ini sebagai motivasi buat kita ya. Kitab ini mukhtasar, ringkasan. Berarti dia memiliki induk ya. Induknya apa? Induknya itu nama kitabnya Kitabut Targhib wa Tarhib milik Al-Imam Al-Munziri yang lahir di abad ke-6 atau 7 Hijriah, wafat di tahun ke-7 Hijriah. Kitab ini cukup panjang, hadisnya banyak ya, ada yang sahih, ada yang dhaif. Oleh Syekh Albani itu diringkas, hanya diambil yang sahih-sahihnya saja, kemudian dinamakan Shahihut Targhib wa Tarhib. Kemudian oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hidup 1 abad setelahnya ya, yang kita bahas sekarang ini, yang kita pakai kitabnya ini, itu diringkas sesuai dengan bab-babnya, diringkas. Jadi kalau kami punya kitab Targhib wa Tarhib punya Imam Munziri ada 4 jilid. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani diringkas hadis-hadis itu hanya menjadi 1 jilid saja, seperti ini. Gitu. Dan itu kemudian dibab-babkan sesuai dengan bab yang menurut beliau itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani diringkas menjadi sekitar berapa 120 sampai 150 hadis, karena ada 12 bab di dalam kitab ini. Kita mulai pada bab yang pertama, yaitu Kitabul Ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas apa? Ikhlas ya, kholasa. Kholasa itu bersih. Jadi kalau ada asalul kholis, orang Arab bilang asal kholis. Ya, asal kholis itu madu apa? Madu murni, itu kholis ya, bersih. Jadi ikhlas itu artinya membersihkan ya, niat dari hal-hal yang dapat mencegah ya, niat seseorang beribadah hanya kepada Allah. Maka dibutuhkan keikhlasan dalam beribadah. Kitabul Ikhlas, bab yang pertama adalah hadis-hadis yang membahas tentang targhib ya. Bab tentang ajakan untuk
mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya membahas tentang niat, ya, bab tentang niat. Kalau ini dibawa dalam pembahasan kita fikih, tentu pembahasannya lebih lebih praktis, karena niat itu sebagai sah atau tidaknya sebuah ibadah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala di sini oleh siapa? Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, beliau katakan akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu yaitu yang paling ikhlas karena Allah. Dari situ kemudian para usuliyun, para fuqaha menjadikan niat sebagai keabsahan sebuah amal ibadah. Itu kalau para usuliyun menjadikan hadis ini sebagai dasar mereka untuk mengatakan bahwa setiap ibadah harus didasari dengan niat. Innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Tapi oleh ahli hadis itu bisa melihat hadis ini dari beberapa sudut pandang. Para ahli hadis misalnya menjadikan hadis ini sebagai motivasi kita untuk melihat bahwa niat itu ternyata tidak hanya sekedar menjadikan ibadah itu diterima oleh Allah, tetapi niat itu menjadi sebab dia mendapatkan pahala sekalipun dia belum melakukan amal tersebut. Nah, itu namanya hadis. Para ahli hadis begitu kerjanya. Baik, hadis yang pertama, an Abi Kabsyata Al-Anmari radhiyallahu anhu, seorang sahabat. An itu dari, tapi jangan dibaca dari, tapi diriwayatkan dari sahabat namanya Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Berarti ini adalah sahabat. Ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Mathalu hadhil ummati kamathali arba'ati nafarin." Perumpamaan umatku ini kamathali arba'ati nafar. Itu semacam seperti 4 orang yang akan disebutkan dalam hadis ini. Jadi Nabi SAW itu ingin menjelaskan kepada kita, kepada umatnya, para sahabat saat itu, bahwa nanti kalian itu, perumpamaan kalian itu seperti 4 orang ini. Tinggal nanti kita melihat, mengaca diri, di manakah kita dari 4 golongan ini. Pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilman fa huwa ya'malu bi ilmihi fi malihi yunfiquhu fi haqqihi. Rajulun itu artinya apa? Nah, tapi di sini jangan diartikan laki-laki, ya, tapi diartikan seseorang. Karena kalau hanya diartikan laki-laki, kasihan ibu-ibu perempuan. Karena perempuan itu juga punya taklif, punya beban. Yang nggak punya beban itu siapa? Banci nggak masuk dalam ini, ya, karena dia nggak jelas laki atau perempuan. Rajulun, ya, seseorang yang atahullahu malan, yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan harta kepadanya, wa ilman, begitu juga tidak hanya harta tetapi ilmu. Fa huwa ya'malu bi ilmihi, kemudian dia mengamalkan sesuai dengan ilmunya. Artinya dia mentasarrufkan hartanya itu, menggunakan harta itu dengan ilmu yang dia miliki. Artinya dia menginfakkan hartanya sesuai dengan hak harta itu. Fi malihi yunfiquhu fi haqqihi, dia berinfak dengan hartanya sesuai dengan hak harta itu. Dibangunkan masjid yang megah ini tentu bukan kerja 1-2 orang, tetapi oleh banyak orang. Kenapa dia mampu membangun masjid ini? Karena punya ilmu, tahu bahwa ternyata harta yang disedekahkan untuk di jalan Allah, nanti hartanya akan terus mengalir pahalanya sampai walaupun dia telah meninggal. Tahu itu, ya. Ini perumpamaan yang pertama. Warajulun, orang yang kedua, warajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu bagaimana menggunakan harta, tapi sayang dia gak punya harta. Ya, kalau yang pertama punya ilmu, punya harta, dengan ilmunya dia mampu mentasarrufkan hartanya di jalan Allah. Sedangkan yang kedua, orang yang kedua adalah dia punya ilmu tapi nggak punya harta. Ini orang-orang yang sering ngumpulin dana sosial itu, ya. Nah, itu gimana itu? Secara pahala dan dosa bagaimana itu?
Wa rajulun atahu ilma wa lam yu'tihi malan fa huwa yaqul, kemudian dia berkata dalam dirinya, dia berniat di dalam dirinya, lau kana li mislu hada amiltu fihi bimisli alladhi ya'malu. Kalaulah aku memiliki, andai kata aku memiliki harta sebagaimana orang yang pertama tadi, maka aku akan amiltu fihi bimisli alladhi ya'mal, maka aku akan melakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi dia nggak punya harta, tapi dia punya ilmu. Dia tahu bahwa harta yang disedekahkan di jalan Allah itu akan terus mengalir pahalanya. Idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah. Dia paham ilmu itu, tapi sayangnya tidak punya cukup harta untuk bisa bersedekah di jalan Allah. Bangun masjid, bangun darul aitam, membantu anak yatim, sekolah, pendidikan dan lain sebagainya. Nggak punya kecukupan, tapi dia mampu itu. Tapi berkata dalam dirinya, saya meniatkan semoga kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan aku harta ini, maka insya Allah aku akan melakukan sebagaimana orang itu lakukan. Apa kata Nabi SAW bagi orang yang kedua ini? Qala Rasulullah SAW, fahuma fil ajri sawa. Maka mereka berdua dari sisi pahala sama-sama dapat pahala. Adil Allah? Adil nggak Allah? Maha adil. Dan keadilan Allah itu jangan diukur dari keadilan manusia. Kalau manusia dapat satu, keluar satu dapat satu. Tapi Allah dengan maha kasih sayangnya, tentu keadilannya itu laisa kamitslihi syai'. Tentu keadilannya, sifatnya dan semuanya itu berbeda dengan manusia. Kemudian orang yang ketiga, orang yang ketiga, warajulun atahu Allahu malan wa lam yutihi ilman, fahuwa yakhbitu fi malihi yunfiquhu fi ghairi haqqihi. Seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan harta wa lam yutihi ilman, tetapi tidak diberikan ilmu, tidak paham bagaimana menggunakan harta ini agar harta ini tidak hanya menyelamatkan dirinya di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Dipakai buat judi, dipakai buat zalimi orang, dipakai buat foya-foya urusan duniawi tanpa menyisihkan sedikit pun untuk urusan akhiratnya. Maka fahuwa yakhbitu fi malihi, dia menggunakan sembarangan dengan hartanya itu, sesuka dirinya. Yunfiqu fi ghairi haqqihi, dan dia mengeluarkan harta itu tidak sesuai dengan hak harta itu. Yang keempat, kata Allah, kata Nabi SAW, wa rajulun lam yutihillahu ilman wala malan fahuwa yaqul law kana li mislu hadza amiltu fihi mithla alladhi ya'mal. Orang yang keempat adalah orang yang tidak punya ilmu, tidak juga punya harta. Tapi karena kadung melihat orang ini, yang ketiga tadi itu, yang kok enak ya hidupnya. Ini misalnya kalau kita lihat zaman sekarang kayak artis-artis gitu ya, yang maksudnya ada artis yang menggunakan, kan mudah sekali mereka dapat uang, sekali tampil bisa puluhan juta ya, sekali dapat uang bisa dipakai untuk kemana aja gitu. Nah, masyarakat kita yang tidak memiliki kemampuan ilmu yang cukup, maka dia akan mengatakan enak ya punya uang seperti artis ini, dapat uang bisa gunakan buat beli ini, jalan sana, jalan sini, jalan sana sini. Kemudian dia mengatakan dalam dirinya, ya, berniat mengatakan dalam dirinya, kalaulah aku seperti orang itu punya harta, maka aku juga akan melakukan hal yang sama sepertinya. Maka apa kata Nabi SAW? Fahuma fil wizri sawa. Kalau tadi ajrun itu pahala, kalau wizr itu artinya apa? Dosa. Wala taziru waziratan wizra ukhra. Wizr itu artinya beban sebenarnya. Jadi maksudnya beban pahala, beban dosa. Maka dosa keduanya sama. Itu kan kasihan ini yang keempat ini. Ya, enggak menikmati seperti yang ketiga. Kalau ketiga masih enak, punya harta dipakai untuk kenikmatan, dia masih bisa menikmati, ya kan? Tapi yang keempat sudah tak berilmu, tak berharta, dapat dosanya sama. Ini apes bin apes. Jadi
Nah, bagaimana kesimpulannya bahwa pentingnya kita dalam berniat sekalipun kita tidak mampu melakukan satu perbuatan itu. Haji misalnya kayaknya susah gitu karena antriannya panjang, dana juga cukup besar untuk daftar dapat kursi. Niatkan saja dulu, Pak. Ya. Tentu antara mereka yang berniat dengan beramal, walaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuma fil ajr sawa atau fahuma fil wizri sawa, tetapi sawanya di sini sama itu bukan sama rata. Ya, bukan sama rata. Karena penjelasannya, contohnya misalnya penjelasan dari hadis ini bahwa sawa di sini kalau yang berniat punya ilmu, punya harta, dia mendapatkan pahala tentu lebih banyak daripada yang hanya punya niat saja, punya ilmu saja. Kenapa? Karena dia punya pahala lebih tinggi karena ada dua hal. Pertama, niat yang baik. Kemudian yang kedua, dengan niat baik diamalkan dan pengamalan itu membahagiakan orang lain. Contohnya misalnya sedekah. Sedekah itu kan jangan hanya niat saja. Kalau ada kotak lewat kemudian Bismillah saya berniat untuk sedekah, tapi nggak mengeluarkan uang. Dengan orang yang Bismillah saya sedekah kemudian dikeluarkan. Nah, secara niat sama-sama dapat pahala, tetapi secara amal itu, apakah amal itu bisa membahagiakan orang lain atau tidak? Tentu yang kedua dia lebih banyak. Kenapa? Karena dengan hartanya bisa dirasakan oleh banyak orang, sedangkan orang ini hanya sekedar berniat. Tapi hadis ini hanya membahas tentang bahwa orang yang berniat pun dapat porsi pahala yang sama seperti orang yang melakukan. Ya. Baik, hadis yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu Tirmizi. Coba akhrajahu Tirmizi. Akhraja itu jangan diartikan mengeluarkan, kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Maksudnya itu istilah para muhaddisin, para ahli hadis, diriwayatkan ya dengan sanadnya di dalam kitabnya Imam At-Tirmidzi, yaitu kitab Sunan At-Tirmidzi, fi asna'i hadisin wa sahahahu, dan disahihkan oleh beliau. Wa Ahmad dalam kitab Musnadnya, wa Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, wa lafzulahu, dan lafaz ini milik Ibnu Majah. Wa akhrajahu Abu Awana fi sahihihi wa huwa fi ziyadatin ala Muslim, dan diriwayatkan juga oleh Abu Awana di dalam kitab sahihnya. Kitab sahihnya namanya kitab Mustakhraj. Jadi Mustakhraj itu salah satu jenis kitab hadis yang ya meriwayatkan hadis dengan jalur yang sama seperti jalurnya Imam Muslim, tetapi mereka bertemu di gurunya gitu ya. Itu tapi dia bukan Sahih Muslim, tapi dia mustakhrajnya punya Abu Awana. Itu istilah hadis saja, nanti panjang ceritanya. Tapi yang kedua, hadis yang kedua masih tetap targhib fi niyah, targhib fil ikhlas, ikhlas dalam berniat. Wa an Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anhuma, kepada keduanya, karena keduanya ayah dan ibunya Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qala fima yarwi an rabbih. Nah, kalau kita ketemu lafaz hadis fima yarwi an rabbih, berarti hadis ini hadis apa? Hadis qudsi. Okay. Hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah hadis yang secara makna itu diriwayatkan oleh siapa? Jadi kalau hadis nabawi itu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Jadi setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, takrir beliau. Takrir itu apa? Takrir itu apa Ustaz? Persetujuan. Jadi beliau setuju, beliau tidak melarang, tidak juga memerintahkan. Contohnya kasus apa ya? Kasus Bani Quraidah. Gitu saja. Bani Quraidah yang diperintahkan oleh para sahabat setelah perang Ahzab itu, sholatlah kalian sholat asar kalau sudah sampai di wilayah Bani Quraidah. Ternyata sebagian sahabat
ternyata perjalanan itu nggak sampai sholat asar itu sebelum sampai ke Bani Quraidah. Akhirnya yang sebagian sholat tepat waktu ketika waktu sholat asar berkumandang, sedangkan yang lain ya sebagian yang lain mengatakan tidak, karena Nabi itu mengatakan sholatlah kamu kalau sudah sampai ke wilayahnya Bani Quraidah. Sampai kemudian cerita itu kepada Nabi, Nabi tidak menyalahkan keduanya karena sama-sama benar gitu ya. Kalau satu melakukan sholat sesuai waktunya, yang satu melakukan sholat sesuai dengan perintah Nabi, itu namanya hadis itu takrir. Jadi Nabi tidak melarang, tidak juga memerintahkan. Artinya dengan diamnya Nabi atas perbuatan sahabat itu menjadi hukum. Itu menjadi hukum. Itu namanya hadis juga. Awasfin khalqiyah au khuluqiyah. Khalqiyah itu berkaitan dengan sifat fisik beliau, khuluqiyah berkaitan dengan perangai beliau, akhlak beliau. Itu hadis ya, itu sumber hukum. Kalau orang usul nanti memilih mana yang kira-kira bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Oleh ahli hadis enggak, semua yang dilakukan oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi, yang sikap pasif beliau atas perbuatan sahabat ya, bahkan ma qablal bi'tsah, bahkan sebelum beliau diutus, orang ahli hadis mengatakan ini menjadi sunnah untuk kemudian kita lakukan. Sedangkan orang usul enggak ya, harus pilah-milih gitu. Kadang kita sekarang ini berbeda, Pak. Mohon maaf, sebagian dari kita ya melihat satu perkara sunnah itu dengan sudut pandang ahli hadis, padahal ahli usul ya, tetapi kemudian menghakimi orang dengan pandangan ahli usul gitu. Akhirnya mudah mengatakan bahwa ini sunnah, ini bukan, padahal sama-sama sumbernya sama. Itu saya nggak tahu apakah kurang paham dalam menilai definisi hadis atau definisi sunnah, atau memang itu manhaj mereka. Sedangkan hadis qudsi ya, kalau tadi hadis nabawi, sedangkan hadis qudsi itu periwayatan datang dari Nabi datang dari Allah, kemudian disampaikan oleh Nabi SAW dengan lafadznya. Ya, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu setiap lafaz ya tidak ada sedikit perubahan, itu datangnya dari Allah. Setiap bacaan huruf di dalam Al-Quran itu mendapatkan pahala. Sedangkan hadis qudsi itu tidak, karena dia lafadznya dari Nabi, tetapi maknanya dari Allah. Ini hadisnya hadis qudsi. Kata Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Allah, Innallaha ta'ala katabal hasanat wa sayyiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan, kataba itu menetapkan ya, bukan menulis. Menetapkan katabal hasanat wa sayyiat, menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Summa bayyana dzalik, kemudian dijelaskan mana yang baik, mana yang buruk itu, baik itu fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Quran, juga di dalam hadis-hadis, karena hadis itu sebagai penjelas dari Al-Quran. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia tidak melakukan niat itu, tidak diaplikasikan niat itu, tidak direalisasikan niat itu, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Bagi Allah tetap mencatat baginya sebagaimana dia melakukan amal perbuatan itu. Jadi berniat sedekah, keluar dari rumah, pengennya masukin uang dalam kotak, ternyata uang yang diambil ketika sudah sampai di masjid uang mainan, bukan uang asli. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Bagi Allah tercatat baginya pahala sempurna, sekalipun dia tidak jadi memasukkan uang di dalam kotak amal. Faman hamma bihasanatin fa in hamma biha dan fa in hamma biha, dan kalau dia berniat melakukan kebaikan tadi, fa'amilaha, kemudian direalisasikan niat itu, diamalkan niat itu,
katabahallahu indahu asyara hasanat ila sab'umiyati di'fin ila ad'afin katsiratin. Oh, luar biasa. Ya, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, kemudian direalisasikan niat baik itu, maka Allah mencatat baginya, memberikan pahala baginya 10 kebaikan. Karena konsep pahala sebagaimana kami sampaikan tadi, mereka yang melakukan kebaikan, siapapun itu melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan 10 kebaikan. Adilnya Allah, ya, luar biasanya Allah untuk memberikan kita surga, untuk bisa mengumpulkan pahala. Untuk dosa itu tercatat hanya satu. Wa man jaa bil sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Itu jadi nggak ada alasan untuk kita tidak beramal gitu ya. Nah, kalau mereka niat baik kemudian direalisasikan akan mendapatkan 10 kebaikan ila sab'umiyati di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Mereka masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambata sab'a sanabil dan seterusnya itu kan perumpamaan saja, bukan berarti kemudian kita infak 1000 nanti sama seperti kita berinfak kali 700 ya, enggak gitu juga. Itu motivasi sebenarnya. Kalau 1000 aja bisa dikalikan 700, maka bagaimana dengan mereka yang infaknya lebih besar dari itu. Bahkan ila ad'afin katsirah, bahkan sampai berkali-kali lipat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wa man hamma bisayyi'atin, kalau tadi konsep kebaikan. Nah, bagaimana dengan konsep keburukan, niat melakukan keburukan? Wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniat melakukan keburukan, falam ya'malha, tetapi dia tidak jadi melakukan niat buruk itu, kataballahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya pahala sempurna. Pahala apa? Pahala tidak jadi melakukan kemaksiatan. Keluar rumah ingin apa? Misalnya ingin judol misalnya, judi online. Ternyata di jalan dapat peringatan jangan begini gini, akhirnya nggak jadi lakukan itu. Nah, itu tercatat baginya pahala sempurna. Apa? Pahala nahyu anil munkar, yaitu tidak jadi melakukan kemaksiatan. Wa in hamma biha wa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Masyaallah. Ada orang berniat melakukan keburukan, niatnya keluar rumah mau zina, niatnya keluar rumah mau mabuk-mabukan, niatnya keluar rumah mau bunuh orang, tapi di tengah perjalanan enggak jadi oleh Allah, di tengah perjalanan dia jadi melakukan niat itu, Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya satu dosa. Baik gak Allah? Sangat baik. Bayangkan, kita niat baik enggak jadi dapat pahala sempurna. Kita niat baik jadi lakukan itu, pahalanya berkali-kali lipat. Konsep dosa, kita berniat buruk gak jadi melakukan itu, dapat pahala malah. Niat buruk dilakukan, dapat satu. Jadi kurang baik apa Allah, kurang baik apa Allah kepada kita untuk bisa beramal sebanyak mungkin selama hidup ini. Hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla. Ini hadis apa? Qudsi juga. Kenapa? Karena ada yaqulullahu azza wa jalla. Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaiha hatta ya'malha. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat pencatat amal, idza arada abdi, jika ada hambaku yang ingin melakukan amal perbuatan buruk maksiat, fala taktubuha alaihi hatta ya'malha. Janganlah engkau wahai malaikat menulis dosa baginya sampai kemudian dia melakukan niat buruk itu. Fa in amilaha faktubuha bimithliha. Kalau dia melakukan niat buruk itu, maka cukup tulis baginya satu dosa. Wa in tarakaha min ajli, tapi kalau dia meninggalkan niat buruk itu karena aku, artinya dia meninggalkan itu bukan karena gak punya uang, pengennya zina,
tapi ternyata di tengah perjalanan nggak jadi melakukan itu, bukan karena sadar, bukan karena dapat hidayah, tapi lupa bawa uang misalnya. Nah ini gimana? Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Kalau dia meninggalkan perbuatan buruk itu karena sadar, karena aku, karena niat, karena itu adalah maksiat, melanggar perintah Allah, maka catat baginya satu kebaikan. Wa in arada an ya'mal hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Jika dia berniat melakukan kebaikan tapi nggak jadi melakukan kebaikan itu, faktubuha lahu hasanah, tulis baginya satu kebaikan, ya, tanpa amal, ya, cukup dengan niat baiknya itu Allah mencatat bagi kita pahala. Fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalih ila sab'umi'atin. Tapi kalau dia melakukan niat baik itu, maka catat baginya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu artinya apa? Nggih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Kitab Sahih Bukhari adalah ashahhul kitab ba'dal Quran. Kitab yang paling orisinal, yang paling asli, yang paling benar dari sudut agama, yang paling benar setelah Al-Quran. Itu disepakati oleh seluruh ulama, ya, secara sanad, secara matan, secara hukum hadisnya. Tapi apakah kemudian hadis itu bisa dijadikan atau diterapkan dalam amal perbuatan, atau dijadikan sebagai dalil, atau dalam bahasa fikih disebut istidlal, apakah bisa? Nah, itu tergantung para usuliyun dalam melihat itu, ya. Azan. Satu hadis lagi. Qala azza wa jalla in tahaddatsa abi bi anni amal hasan fa ana aktubu lahu hasanah. Terus di bawah lagi. Ya, terakhir aja ya, hadis ini hadis keempat kalau nggak salah terakhir. Wa Nabi Darda, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ya belughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan, disampaikan kepada Nabi, kepadanya, man ata firasyahu, barang siapa yang datang ke tempat tidurnya, maksudnya mau tidur, barang siapa yang pengen tidur, pengen istirahat, masuk kamar, wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal laili, kemudian dia berniat ketika mau tidur, berniat, ya Allah, aku ingin bangun malam untuk sholat. Faghalabathu ainuhu hatta asbaha, kutiba hatta asbaha. Kemudian tapi ketiduran. Ghalabat itu ainuhu, matanya itu apa? Ya, pokoknya ketiduran, nggak sampai bangun. Ya. Hatta asbaha, sampai kemudian pagi hari, kutiba lahu manawa. Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya sebagaimana dia berniat. Artinya dia mendapatkan pahala sebagaimana orang sholat malam walaupun ketiduran. Ya, ketidurannya waktu sampai subuh, jangan ketiduran sampai jam 7 sampai jam 8. Itu sudah apa? Kebablasan berarti itu. Wa kana naumu shadaqatan alaihi min rabbih. Bagaimana dengan tidurnya yang ketiduran sampai waktu sholat subuh tadi itu? Sedekah Allah kepadanya. Jadi udah dapat sedekah, dapat pahala pula. Ya, tapi ini jangan niat aja Pak Bu. Ini sebenarnya, hadis ini sebenarnya ingin mengapresiasi kita yang berniat baik. Tapi jangan hanya sekedar niat tanpa punya azam untuk melakukan. Jangan sampai kemudian kita setelah baca hadis ini kemudian hanya berniat saja, ya, tapi nggak punya azam untuk melakukan. Yes, saya niat aja lah, ada penggalangan dana pembangunan masjid misalnya, pelebaran masjid, niat aja lah, padahal ada uang. Nah, jangan. Itu sebenarnya kalau berniat aja kita dapat pahala sebagaimana orang yang berinfak, maka bagaimana dengan ketika dia melakukan niat itu lebih besar lagi pahalanya. Itu targhib, itu namanya targhib, ajakan melakukan kebaikan. Setelahnya ada tambahan. Ini targhib, nanti insya Allah kalau ada waktu dan memungkinkan untuk kita ketemu lagi, insya Allah akan kita baca hadis tentang targhib. Targhib itu apa tadi? Ancaman. Jadi lawan dari ikhlas apa? Lawan dari niat karena Allah
apa? Riya, ya. Riya itu apa artinya riya? Riya itu pamer. Ro'a yuroi, artinya memperlihatkan amal yang seharusnya nggak perlu diperlihatkan karena niat itu hanya kepada Allah. Oke, ada pertanyaan? Oke, Ustaz. Oke, Ustaz. Oke. Oke. Oke, Ustaz. Alhamdulillah, ini saya ditanya sama guru nih. Saya sama beliau, saya nggak pernah kenal juga, tapi punya jadwal yang sama, Ustaz. Di Masjid Al Jihad, jenengan hari Senin, saya hari Kamis, sama di Masjid Al Muslimun. Tadi seperti yang dijelaskan oleh yang saya baca penjelasan Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis itu, bahwa mereka yang berniat baik tapi tidak melakukan amal itu mendapatkan pahala dari sisi niatnya, bukan dari sisi amalnya. Bagi mereka yang melakukan berniat baik kemudian dia beramal, maka pahalanya itu lebih banyak daripada hanya sekedar niat. Tentu secara amalan dia belum gugur kewajibannya, ya. Misalnya niat berhaji, ya, tapi kemudian ada satu dan dua hal yang akhirnya itu masuk pada uzur, dia belum jadi melakukan niat itu. Apakah kemudian terhitung haji? Tentu kewajiban hajinya masih belum. Dia mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya saja. Tapi mereka yang berniat kemudian melakukan amal itu, direalisasikan amal itu, maka dia mendapatkan dua tadi itu, ajroni. Ajrun fi niyyati shadiqah, ajrun fi is'adil ghair. Kalau dalam konteks sedekah, dia mendapatkan dua pahala. Pertama pahala niat yang baik tadi, yang kedua pahala membahagiakan orang lain dengan sedekahnya. Sedangkan kalau konteksnya haji, sebagaimana ditanya tadi, bahwa dia yang hanya berniat, maka dia hanya mendapatkan pahala dari sudut an-niyatu shadiqah. Sedangkan yang mampu merealisasikan itu, maka dia mendapatkan dua. Pertama niat shadiqah, kemudian yang kedua gugur kewajibannya untuk melakukan ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan monggo Ustaz? Oke. Oke, ada pertanyaan lain tambahan? Belum waktunya sholat ya? Ya. Hah? Sampun dong sudah dari tadi. Ya, aku qouli hadza, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya, menambah semangat untuk beramal, khususnya dalam hal berniat, ya. Jangan kecil hati, kalau tidak mampu melakukan satu perbuatan, cukup untuk berniat, ya, dan usahakan niat itu bisa direalisasikan. Diusahakan, kalau tidak maka insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat baik tadi itu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.